Beritanya sudah menyebar ke seluruh kota. Semua orang tahu Yuzarsif tidak menaati Zulaika, tapi dia tidak pernah tidak setia. Dia bilang dia dipenjara karena tidak mematuhi perintah majikannya. Dia tidak bilang apa perintahnya. Jadi dia dipenjara karena itu. Hebat sekali pemuda yang baik itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku semakin menyukainya. Aku mendengar bahwa di kota ini, semua wanita cantik menginginkannya. Tapi dia tidak jatuh hati pada siapapun. Semoga dewa-dewa melindungimu, Yuzarsif. Terima kasih. Tapi dewa-dewa yang tidak bisa melindungi diri mereka, tidak bisa melindungi orang lain. Para imam kuil berbuat onar seenaknya atas nama Amon, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Amon tidak tahu soal tindakan mereka. Semua orang tahu para imam membawa istri-istri dan anak-anak perempuan ke kuil untuk kesenangan mereka sendiri. Amon tidak memiliki istri. Lupakan saja. Kenapa kau dipenjara? Aku masuk ke dalam rumah istri-istri Amon untuk menyelamatkan putriku. Aku berkelahi dengan beberapa imam. Mereka menangkapku dan membawaku ke sini. Sudah bertahun-tahun aku di sini. Aku tidak tahu kabar istri dan anak-anakku. Jangan khawatir. Akan kukirim temanku Mimi Sabu untuk membantu mereka sebisa mungkin. Anggap saja penderitaan dalam hidup adalah pengasah, dan gunakanlah untuk memoles dan mensucikan jiwamu. Jangan biarkan penderitaan mencemari jiwamu dan membuatnya gelap. Jangan biarkan penderitaan merubah dunia menjadi penjara yang gelap untukmu. Ada banyak sekali orang yang tidak di dalam penjara, tapi karena kurangnya pemikiran mereka dan tidak memiliki tujuan, dunia terlihat lebih buruk baginya daripada di penjara. Bermimpi terbebas dari penjara itu manis, sedangkan dikurung itu pahit. Mimpi-mimpi dunia luar itu sama. Semakin kau mengejar mimpi, semakin jauh pula mimpi itu menjauh darimu. Dan kalau kau menghadapnya, dia akan mengikutimu. Jangan bicara di bawah sinar matahari dengan kepala yang terbuat dari lilin. Kepalamu akan meleleh dan kau akan jadi gila. Janganlah mengikuti angan-angan belaka dengan tubuhmu yang fana. Hidup ini ada akhirnya. Tubuh ini akan mati, dan kau tidak akan meraih mimpi-mimpimu. Setelah musim semi, datanglah musim gugur. Setelah kau duduk di tahta, kau akan berbaring di peti mati. Bukankah lebih baik kalau kau melihat penjara gelap ini sebagai tempat yang terang benderang? Memangnya masih ada harapan? Bagaimana kami bisa bahagia di penjara yang gelap dan dingin ini, ha? Pilihlah kekasih yang baik. Penderitaan itu akan terasa lebih ringan kalau kau memiliki kekasihmu di sampingmu. Kau gila! Ini penjara dan kita ada di kuburan. Kita hanya belum dikubur saja. Kau menyampaikan kabar gembira tentang kekasih?
dan hubungan pada orang-orang yang sudah mati? Dengarlah, saudara-saudaraku, kekasih seseorang adalah yang dia sembah. Bagi mereka yang menyembah kekasih yang telah meninggal, mereka tidak memperoleh apapun kecuali kesedihan. Tapi bagi mereka yang menyembah kekasih yang hidup, penjara, kebun buah, atau padang gurun pun tidak ada bedanya. Yosarsif, bolehkah aku bertanya, kekasih manakah yang telah memberimu kebahagiaan yang besar ini? Dia hidup ada di mana-mana, dia selalu ada di sampingku. Dia selalu mengawasi dan menjagaku. Aku tidak menyembah kekasih yang terbuat dari kayu atau batu. Jadi, ada berita apa? Apa kau menemukannya? Tidak, dia lenyap begitu saja. Sudah ku cari kemana-mana, tapi aku tidak menemukan jejaknya. Kita akan kesusahan kalau Kimoni ditangkap. Pertama Apopis, lalu Inarus, dan sekarang Imam Kimoni. Kalau satu dari mereka bicara, maka Amenhotep akan menghancurkan kita dan membatasi kekuasaan kuil. Tidak akan semudah itu. Mereka tahu bahwa menghina yang mulia Agmahu dan para imam kuil memiliki konsekuensi yang sangat berat. Para penyembah Amon tidak akan tinggal diam. Menurutku, Apopis dan Kimoni belum ditangkap. Atau kalau sudah ditangkap, mereka belum bicara. Kalau mereka sudah bicara, Amenhotep dan Potifar pasti sudah melakukan sesuatu sekarang. Kita tidak boleh putus asa. Aku ingin kau terus mencarinya. Beritahu aku agar kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Juga siapkan tentara Amon. Kita harus bisa membela diri dari serangan Amenhotep. Kalau kita diserang.
Ada apa? Kenapa untanya kabur? Aku tidak tahu. Aku coba menangkapnya tapi tidak bisa. Untanya kabur dari kafilah dan langsung ke sini. Sekarang aku lelah setelah berusaha menangkapnya. Apa kau berasal dari Kanaan? Betul. Bagaimana kau bisa tahu? Kau berpakaian seperti orang-orang Kanaan. Dulu aku tinggal di Kanaan. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu? Semua wilayah ini adalah wilayah terlarang. Bukan salahku. Untaku lari ke arah sini, jadi aku mengikutinya. Pergi dari sini sekarang juga. Dia dari tanah kelahiranku. Jika kau izinkan, aku ingin bicara dengannya. Baiklah. Tapi setelah itu dia harus pergi. Kau bilang kau dari Kanaan? Betul. Kau siapa? Dan kenapa kau di sini? Ceritanya panjang. Apa kau tahu pemimpin bangsa Kanaan? Tahu? Nabi Yakub. Yakub anak Ishak, anak Ibrahim. Aku dengar dia memiliki 12 keturunan. Tadinya, tapi salah satu keturunan itu hilang. Apa kau tahu kabar sang nabi? Apa kau tahu? Dia menderita karena perpisahan itu. Dia membangun gubuk penderitaan dan tidak bersosialisasi dengan siapapun. Dia menghabiskan hidupnya menangisi putranya yang hilang. Kenapa kau menangis? Kalau kau kembali ke Kanaan dan bertemu lelaki patah hati itu, beritahu bahwa kau punya pesan untuknya dari seorang tawanan muda. Beritahu dia bahwa tawanan itu bilang, ketika rasa sakit dari perpisahan sudah memuncak, berlindunglah pada sang kekasih dan berdoalah untuk anak-anak yang terpisah dari bapak mereka, dari tanah kelahirannya. Kau siapa? Kau tidak memberitahuku namamu. Maafkan aku. Aku tidak boleh memberitahu. Untamu sudah kembali. Dia tidak akan kabur lagi. Aneh. Aku mengejarnya lama sekali tadi. Tidak seaneh itu. Semua makhluk di dunia ini melakukan tugasnya dan mempunyai tujuan. Maksudmu untanya menuntunku ke sini dengan sengaja? Orang-orang menungguku. Aku pergi. Selamat tinggal. Tolong beritahu pemimpin Kanaan, gantikanlah rindu pada putra yang hilang dengan bersandar pada Tuhan dan bersabarlah. Berdoalah agar segera dipertemukan kembali. Semoga Allah selalu bersamamu.
Inarus, Inarus, bangun Inarus, bangun, Inarus. Apa kau bermimpi? Iya. Mimpinya aneh sekali. Kenapa kau bangun? Aku juga bermimpi. Aku melihatmu saat aku bangun. Kalau kita tidak di penjara, kita bisa bertanya pada penyihir kuil. Iya, Tapi aku tidak tahu apakah ada penafsir mimpi di sana. Yuzarsif, iya. sudah larut. Nanti pagi saja. Nanti pagi. Tapi bagaimana kalau dia pergi ke tambang? Kidamen akan membiarkan mereka beristirahat besok karena mereka telah membersihkan penjara. Kalau begitu aku akan tidur. Ini adalah saatnya untuk menyatakan bahwa kau adalah seorang nabi. Dengan izin Allah, mulai sekarang kau bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengajak para tawanan serta rakyat Mesir ke monoteisme. Dan Allah pasti akan menolong serta mendukungmu, Yusuf. Allah telah memilihmu untuknya dan memberikanmu bakat menafsirkan mimpi. Dia akan memberikanmu dan keluargamu berkahnya yang terbesar. Sebagaimana dia memberikan berkah ke leluhurmu Ishak dan juga Ibrahim, serta menjadikan mereka nabi dan pemimpin. Inarus dan aku bermimpi aneh semalam. Bisakah kau menafsirkannya? Mimpi apa? Beritahu aku. Aku bermimpi. Aku memeras 3 tandan anggur kepada Sang Fir'aun. Sang Fir'aun menyeramkan sekali. Itu mimpi buruk, bukan? Oh, mimpi yang buruk sekali. Kalau mimpimu bagaimana? Aku bermimpi aku menaruh roti dan makanan ke dalam keranjang di atas kepalaku. Lalu burung-burung hinggap mengambil roti dan makanan itu lalu terbang menjauh. Itu saja. Apakah kalian akan menerima tafsirku? Meskipun itu tidak menguntungkan kalian? Kami akan menerimanya. Tidak mungkin. Kami akan menerima apapun yang kau katakan.
Aku tahu kau akan meragukan kebenaran perkataanku. Wajar kalau kalian berpikir begitu. Untuk meyakinkan kalian bahwa aku penafsir mimpi dan apa yang kukatakan kalian akan terjadi, pertama-tama aku tunjukkan suatu pertanda dan menafsirkan mimpimu. Pertanda apa? Misalnya, mungkin aku bisa memberitahumu apa yang akan kita makan untuk makan siang nanti. Yuzarsif, apa kau bisa melakukan sihir? Aku tidak belajar menafsirkan mimpi melalui sihir. Apa yang kukatakan itu dikonfirmasi oleh Tuhan, diilhami oleh yang ilahi. Itu adalah salah satu ilmu yang diajarkan Tuhanku. Saat kau bilang Tuhanmu, maksudmu bukan Amon, Dewa Agung Mesir? Apa patung tidak bernyawa tahu cara menafsirkan mimpi? Aku meninggalkan bangsa kafir. Aku tidak mengikuti bangsa yang menyangkal Tuhan yang Maha Esa dan hari kiamat. Mereka bukan Tuhanku. Makan siang hari ini adalah ikan goreng, roti gandum, dan beberapa kurma. Yuzarsif, ini penjara, bukan istana. Para tawanan bahkan tidak memimpikan makanan seperti itu. Hanya kaum bangsawan yang makan makanan seperti itu di rumah bordil sambil minum anggur, bukan para tawanan di Zafira. Apa mereka benar-benar akan memberikan kita makanan yang kau bilang? Waktunya makan siang, berbarislah. Apa makan siang hari ini? Kau tidak akan percaya kalau ku beritahu. Ikan goreng, roti gandum, dan kurma. Bagaimana kau bisa tahu? Makanannya baru dibawa sekarang. Benar. Benar kata Yuzarsif. Makanannya ikan. Jangan rusuh, berbarislah. Semuanya pasti dapat. Kenapa makanan seperti itu ada di penjara? Nyonya Zulaika memberikan makanan ini. Zulaika mengirim makanan ini. Jadi dia yang mengirimnya. Zulaika. Kau tidak akan bisa menemukan makanan seperti ini di penjara. Sepertinya Nyonya Zulaika memberikan makanan ini karena dia bersimpati pada para tawanan. Bersimpati pada semua tawanan atau hanya satu tawanan? Sekarang kami tidak bisa meragukan tafsir mimpi Yuzarsif soal mimpi kami. Kami tahu apa yang kau katakan akan terjadi. Yuzarsif, kau kan tadi bersama kami. Bagaimana kau bisa tahu menu makan siangnya? Semua yang ku ketahui diajarkan oleh Tuhanku. Aku tidak belajar sendiri. Tapi Tuhan mana yang kau bicarakan? Agama yang mana? Aku mengikuti agama leluhurku. Agama Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Apakah kau keturunan Ibrahim? Yang menyembah Tuhan yang Esa? Yang melawan Tuhan-Tuhanmu yang banyak itu.
Dia yang telah melawan kekafiran, politeisme, dan pemujaan berhala. Leluhur kami sudah menyembah dan bersujud kepada berhala selama ribuan tahun. Memangnya apa yang salah dengan menyembahnya? Batu yang selunak lilin di genggaman pematungnya sampai-sampai pematungnya bisa menghancurkannya kapan saja. Atau Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak pernah lemah dan pematung dan patungnya pun lemah di hadapan kekuatannya. Tuhan seperti itulah yang patut dicintai dan disembah. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan seperti itu ada dan kekuatannya begitu besar? Karena Dia mengirimku untuk menuntun kalian dan mengajarkanku cara menafsirkan mimpi. Bukankah aku beritahu kalian apa yang akan kalian makan hari ini? Kami harus meninggalkan dewa-dewa kami dan menyembah Tuhanmu karena satu prediksimu benar? Sudah kubilang bahwa pengetahuanku itu atas izin Allah, bukan kemampuanku sendiri. Sekarang aku akan memberitahu kalian apa yang belum kukatakan sebelumnya. Setelah leluhurku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, aku adalah salah satu utusan Allah. Dan aku mengajak kalian untuk mengikuti agama kakek buyutku Ibrahim dan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Apa kau benar-benar utusan Tuhan? Aku merupakan mata rantai para nabi Tuhan yang diutus memberi petunjuk kepada manusia. Sebelum aku, Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, mereka seorang nabi. Dan setelahku, akan ada nabi-nabi lainnya. Dan keturunan Nabi Ibrahim yang terakhir, yang terpuji, akan menjadi utusan Tuhan yang terakhir. Nabi yang ada di penjara? Penjara adalah bagian dari dunia Allah dan aku utusan Allah. Apa bedanya di luar penjara dan di dalam penjara? Bagaimana soal mimpi kami? Jangan khawatir. Tapi menafsirkan mimpi itu tergantung pada kepercayaan kalian. Untuk percaya pada Tuhan yang mengajariku cara menafsir mimpi. Kami percaya. Kami percaya apapun yang kau katakan. Tentu saja. Tapi kami tidak kenal dengan Tuhanmu. Apa kalian kenal yang kalian sembah sekarang? Apa kalian tahu bahwa berhala kalian itu batu yang tidak bernyawa? Apa kalian tahu bahwa kalian tidak punya alasan untuk menyembah berhala itu? Sementara Tuhanku telah menciptakan segala makhluk dan Dialah alasan semua hal terjadi. Dia pemilik segalanya tanpa pasangan dan tanpa sekutu. Apopis, Inarus, apa jawaban kalian? Bukti paling kuat atas Tuhanmu adalah kekuatan utusannya yang kami saksikan hari ini. Aku percaya pada Tuhanmu. Baiklah, Apopis. Kalau kau? Kalau boleh jujur, saat aku sadar bahwa aku telah menyembah benda tak berdaya seumur hidupku, aku merasa bodoh. Aku percaya bahwa Tuhanmu lebih baik dari dewa. Dan seperti Inarus, aku percaya akan Tuhanmu. Meskipun Tuhanmu tidak terlihat, Dia lebih baik dari dewa-dewa kami yang melihat kami, tapi tidak melakukan apa-apa untuk kami. Kalau aku melihat hal-hal baik dari Amon atau dewa-dewa tips lainnya, aku akan ragu. Tapi aku belum pernah melihatnya. Dan kalau Tuhanmu sebaik kau, maka aku akan mencintainya sebagaimana aku mencintaimu.
Aku percaya pada Tuhan yang mengirim nabi-nabi untuk menuntun kami. Aku juga percaya pada Tuhanmu, dan aku juga meninggalkan Dewa Batu. Aku akan menyembah Tuhan yang menciptakanku, bukan yang aku ciptakan. Aku juga akan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Aku tidak percaya pada dewa-dewa yang terbuat dari batu lagi. Sekarang ikuti ucapanku. Atas nama Tuhan dari Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Atas nama Tuhan dari Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kami meninggalkan dewa-dewa yang terbuat dari patung. Kami meninggalkan dewa-dewa yang terbuat dari batu. Dan dewa-dewa duniawi lainnya. Dan dewa-dewa duniawi lainnya. Dan kami percaya Dan kami percaya pada Tuhan yang Maha Esa. pada Tuhan yang Maha Esa. Kau tidak akan melakukan apapun yang mulia? Kau ada saran? Dia mengajak semua tahanan untuk menganut monoteisme. Lalu bagaimana dengan agama leluhur kita? Santailah. Yuzarsif membuat penjara ini tentram, dan itu yang kita mau. Biarkan mereka mengikuti agama apapun. Yang mulia Yuzarsif, kami percaya Tuhan sekarang. Maukah kau menafsirkan mimpi kami sekarang? Berjanjilah bahwa kau akan menerima tafsirnya. Apapun tafsir yang kukatakan. Kami menerima. Iya, kami berjanji. Inarus, nanti kau akan kembali ke pekerjaan lamamu dalam 3 hari. Kau akan dihormati sebagai pembawa gelas Amenhotep. Tapi kau, Apopis, kau akan digantung dalam 3 hari. Kau akan tetap ada di tiang gantungan begitu lama, sampai burung-burung memakan tubuhmu. Tidak. Itu tidak benar. Aku tidak bermimpi. Aku berbohong. Aku tidak bermimpi. Aku mengarangnya. Aku melihat Inarus bermimpi. Jadi aku berpura-pura bermimpi. Aku berbohong. Dia menipumu, Yuzarsif. Perkataanmu terbukti salah. Nabi palsu. Dia bahkan tidak bermimpi. Kau menafsirkan mimpi yang tidak dilihat. Aku berharap kau benar. Dan sayangnya nasib sudah memutuskan apa yang aku katakan. Dan itu akan terjadi. Sepertimu, mimpi yang pernah aku alami itu, aku kira tafsirannya buruk. Tapi tadinya aku sangat berharap apa yang lebih baik dari memberi makan burung. Sepertinya dia benar. Sepertinya Yuzarsif benar. Benar, para imam di kuil Amon mengkhianatiku. Mereka tidak membantuku. Tapi aku ingin membunuh Amenhotep dan aku harus dihukum. Aku harus dihukum. Mati.
Itulah hukumanku. Tentu saja. Inarus, para imam, akankah para imam membantuku? Kalau misalnya tafsir mimpi Yuzarsif memang benar. Semakin banyak waktu yang kita berikan pada Ang Mahu dan Padiamon, semakin mereka bersiap-siap. Menghadapi mereka akan semakin sulit. Dan saranku kalau kita akan melawan mereka, lakukanlah segera. Sebaiknya kita hadapi Ang Mahu dan para imam dengan Padiamon dan Kimoni. Mereka tidak bisa menyangkal pengakuan terbuka Apopis. Iya, bukan? Kalau kejahatan mereka terbuktikan, aku tahu apa yang harus aku lakukan pada mereka. Aku akan mengambil kekuasaan mereka dan fasilitas kuil. Aku akan menghukum berat Ang Mahu dan Padiamon. Sebaiknya kita mengadakan pesta yang besar di istana dan mengundang Ang Mahu dan kaki tangannya. Kemudian, kita bawa Kimoni, Apopis, dan Inarus masuk ke ruangan agar mereka bisa konfrontasi satu sama lain. Apa menurutmu mereka akan menerima undangannya? Apabila Sang Firaun mengundang seseorang untuk datang ke pesta, dia harus datang. Dia tidak bisa menolak. Kau harus mengadakan persidangan sesegera mungkin. Tentu, Yang Mulia. Ada apa? Kematian itu hal yang biasa. Itu terjadi pada semua orang. Cepat atau lambat kita semua akan mati. Sekarang giliranmu, nanti giliran kami. Meskipun seseorang hidup selama ribuan tahun, dia tidak akan senang menghadapi kematian. Hanya para nabi dan sahabat yang menyambut kematian. Aku memberimu kabar buruk tentang kematian. Sekarang aku akan memberikanmu kabar baik. Kepercayaanmu sebelum kematian adalah berkah yang besar.
kau akan meninggalkan dunia ini dan mendapat ketentraman dan kebahagiaan abadi di kerajaan Allah. Di Mesir, mereka tidak mengubah orang-orang yang digantung menjadi mumi. Mereka tidak mengirim orang yang digantung ke kota para arwah. Jadi aku tidak akan mendapatkannya. Aku tidak akan mendapat ketentraman abadi. Aku akan hancur lebur. Siapa yang bilang ketentraman ada di barat? Jangan berpikir seperti orang yang menyembah berhala. Tuhanmu adalah pencipta segala. Jadi dia yang mengatur kedua dunia. Aku memberikanmu kabar baik, dimanapun kau meninggal, kau akan mendapatkan surga dan kehidupan yang abadi di kerajaan Allah. Aku tidak khawatir tentangmu, aku lebih khawatir soal Inarus. Kenapa? Kenapa kau khawatir padaku? Apa hidupku dalam bahaya? Tidak, jiwamu dalam bahaya. Dengan percaya pada Allah, dosa-dosamu dan Apopis yang lalu sudah diampuni. Tapi kau akan tetap ada di dunia ini. Dan aku khawatir kau akan berdosa lagi. Dan dengan demikian akan meninggalkan dunia sebagai pendosa. Tapi Apopis akan bertemu dengan Tuhannya dengan keadaan suci. Kau harus berhati-hati. Tidak sulit untuk menanam bibit iman. Tapi sulit untuk menumbuhkan dan melestarikan bibit itu. Semakin hari aku merasa lebih buruk, aku semakin menderita. Semua orang mengira aku bersenang-senang dan berbahagia. Mereka semua tidak tahu soal hatiku yang hancur dan jiwaku yang menderita. Tidak ada yang mendengar teriakan terpendamku. Apa yang harus kulakukan, Karimama? Cari solusinya, lakukan sesuatu. Pelankan suaramu, Yang Mulia. Yang Mulia ingin semua orang dengar. Yang Mulia harus menyiksanya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Yuzarsif adalah dengan mencambuk dan menyiksanya. Yang Mulia harus bisa melakukannya. Aku membesarkan Yuzarsif sejak dia kecil. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan sesuatu kalau dia tidak mau. Aku tidak punya solusi lain. Tapi sepertinya kita bisa memaksanya untuk patuh dengan menjanjikannya kebebasan untuknya. Meskipun tidak ada gunanya, aku siap melakukan apapun untuk Yang Mulia agar senang. Kita ke penjara Zafira hari ini.